Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan laporan tentang studi kasus lapangan marginal di Blok Rokan, Riau, Sumatera Tengah. Perkenalkan, nama saya Dianatul Amana dengan NIM 2419 1080 dan teman kelompok Saya Muhammad Yusril Habibi dengan NIM 241910801016. Saya Najon Firdaus dengan NIM 24191 080 1011. Saya Farhana Itu Ardana dengan NIM 241910801031. Pada Barezi dengan NIM 24191080107. Saya akan menjelaskan bab 1 di lapangan marginal seperti yang didefinisikan oleh Wijayono Partowidagdo adalah lapangan minyak atau gas bumi dengan cadangan terbatas dan kondisi yang tidak ekonomis untuk dikembangkan di bawah kontrak konvensional, sehingga sering dihindari oleh investor karena biaya pengembangan tinggi dan hasil produksi yang rendah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem kontrak gross split atau lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan production sharing contract atau PSC konvensional. Guna meningkatkan keekonomian dan menarik investasi pada lapangan marginal, studi kasus di lapangan marginal Blok Rokan Provinsi Riau mengevaluasi efektivitas gross split dalam mendukung pengembangan lapangan ini, memberikan panduan bagi pengelola lapangan marginal di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yang menjelaskan tentang kajian geologi, di mana di sini saya akan memaparkan secara singkat apa isi dari bab 2, di mana lapangan marginal Duri merupakan salah satu lapangan minyak terbesar di Provinsi Riau, Sumatera Tengah. Ditemukan pada tahun 1952 dan mulai berproduksi pada 1953 dengan menghasilkan minyak berat atau heavy oil yang memerlukan teknik enhanced oil recovery atau biasa kita sebut EOR, seperti injeksi uap dan water flooding untuk memaksimalkan produksinya. Secara geologi, lapangan ini terletak di sentral Sumatera Basin dengan reservoir elipse seluas 61,10 akre dalam formasi Bekasap yang terdiri dari batu pasir berporositas tinggi sebagai reservoir utamanya, yang didukung oleh formasi menggala berupa perangkap antiklin dan lapisan batu pasir yang terjepit oleh serpih yang memungkinkan akumulasi hidrokarbon yang efektif karena memiliki cadangan yang terbatas, sehingga pengembangannya memerlukan pendekatan teknologi dan ekonomi yang tepat agar tetap menguntungkan dan ekonomis. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 tentang perencanaan produksi. Reservoir lapangan marginal Duri dengan cadangan terbatas sebesar 1.137.689 STB direncanakan untuk dimaksimalkan melalui tahapan eksploitasi primer, sekunder, dan IOR. Pada tahap primary recovery, produksi awal menggunakan tekanan alami reservoir mencapai 180 BOPD, namun diperkirakan menurun hingga 36 BOPD dalam 10 tahun, sehingga diperlukan strategi tambahan secondary recovery seperti injeksi air atau gas belum diimplementasikan, tetapi dapat dipertimbangkan saat produksi primer menurun signifikan. Dengan analisis keekonomian menjadi faktor kunci, di sisi lain IOR menawarkan peluang jangka panjang melalui teknologi seperti injeksi bahan kimia, CO2 atau uap untuk meningkatkan efisiensi perolehan minyak dari pori batuan kecil, meski membutuhkan investasi besar dan studi kelayakan menyeluruh. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu estimasi sumber daya.
Estimasi sumber daya hidrokarbon di lapangan marginal Duri melibatkan analisis keekonomian dengan membandingkan dua skenario kontrak, yaitu Production Sharing Contract atau PSC standar dan PSC Gross Split. Pada skenario PSC standar, NPV tercatat 78,35 juta dolar, IRR 10,92% dan POT 3 tahun, mencerminkan pengembalian memadai namun terkendala oleh kontrol pemerintah terhadap biaya operasional. Sebaliknya, PSC Gross Split menunjukkan hasil lebih unggul depan dengan NPV 621,38 juta dolar, IRR 15,73% dan POT 3,3 tahun. Berkat fleksibilitas operasional dan struktur pembagian hasil yang sederhana, analisis ini menegaskan bahwa PSC Gross Split lebih menarik bagi investor dan mendukung pengelolaan lapangan marginal Duri yang ekonomis dan sejalan dengan strategi pemerintah untuk memaksimalkan sumber daya energi nasional. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang dampak lingkungan. Pengembangan lapangan marginal berpotensi menimbulkan dampak lingkungan signifikan, termasuk emisi karbon dari flaring dan penggunaan peralatan berat, serta pencemaran air akibat limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya. Untuk mengurangi dampak ini diperlukan teknologi seperti gas recovery system, energi terbarukan, dan closed loop mud system dalam pengelolaan limbah pengeboran. Selain itu, evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan program pemantauan berkala harus diterapkan guna memastikan aktivitas pengembangan tidak merusak ekosistem sekitar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu studi ini menyimpulkan bahwa skema PSC Gross Split lebih unggul dibandingkan PSC standar dalam pengembangan lapangan marginal. Dengan NPV dan IRR yang lebih tinggi, fleksibilitas operasional, dan pembagian hasil yang lebih adil, sehingga meningkatkan daya tarik investasi dan kontribusi sektor energi terhadap perekonomian. Untuk mengoptimalkan sektor migas, pemerintah disarankan memperluas penerapan gross split dengan intensif tambahan seperti intensif pajak dan peningkatan pengawasan. Sementara kontraktor perlu menganalisis risiko pasar energi, biaya, dan teknologi secara mendalam untuk keberhasilan proyek yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja pemaparan hasil laporan studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.